bikin fans timnas Indonesia terharu. Muncul ke publik, Messelgers minta maaf ke supporter Indonesia. Jadi ancaman besar Asia, Keisuke Honda peringati Jepang agar tidak meremehkan skuad Garuda. Gegerkan Asia, skuad Garuda diprediksi akan berikan perlawanan mengejutkan ini saat kontra timnas Jepang. Disorot media internasional, komunitas supporter Indonesia siapkan koreo besar-besaran pada laga Indonesia kontra timnas Jepang, serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Timnas Indonesia akan kembali beraksi dalam lanjutan kualifikasi babak ketiga Piala Dunia menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada bulan November ini. Seluruh penggawa Garuda termasuk Kevin Dix sudah memulai latihan di GBK. Kehadiran Kevin Dix membuat pelatih Sintayong punya lebih banyak opsi untuk starting line-up. Sementara itu legenda Jepang Keisuke Honda memberikan pendapatnya soal kualitas timnas Indonesia. Di masa kepelatihan Sintayong sejak 4 tahun terakhir, timnas Indonesia banyak mendatangkan pemain keturunan Belanda yang dinaturalisasi. Keisuke Honda menilai skuad Garuda bisa menjadi ancaman nyata bagi negara-negara Asia. Prestasi demi prestasi terus diukir timnas Indonesia sejak kedatangan Sintayong. Strategi potong generasi dan naturalisasi berbuah manis. Terbaru ada 2 rekor yang berhasil ditulis oleh Sintayong bersama timnas Indonesia. Melihat perkembangan timnas Indonesia tersebut, legenda Jepang Keisuke Honda turut memberikan penilaiannya. Bukan tidak mungkin jika timnas Indonesia terus menerus dalam track yang positif, mereka akan menjadi ancaman bagi negara-negara di Asia. Mantan pelatih timnas Kamboja itu juga memperhatikan ada banyak pemain Indonesia yang meniti karir di luar negeri. Indonesia adalah tim di Asia Tenggara yang sangat berbahaya. Dari segi kualitas, mereka punya pemain yang sempurna. Ini merupakan tim terlengkap di kawasan dan akan terus berlanjut. Sangat menarik untuk ditunggu. Saya melihat ada perkembangan pesat timnas Indonesia, terutama dengan pemain yang banyak tersebar di Eropa, kata Keisuke Honda. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang pada lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sesuai jadwal, bentrok kedua tim akan berlangsung pada Jumat besok malam di Stadion SUGBK Jakarta. Jelang duel tersebut, timnas Indonesia dan Jepang berada dalam situasi yang berbeda. Kubu tuan rumah berada di peringkat kelima grup C, sedangkan tim tamu berada di posisi puncak klasemen. Pasukan Samurai Biru punya skuad yang lebih mewah dengan total market value sebesar 4,8 triliun, unggul 10 kali lipat dari Indonesia dengan harga 46,8 miliar. Dengan perbedaan kualitas yang jomplang itu, Jepang pun mampu unggul di ranking FIFA ketimbang timnas Indonesia. Saat ini Jepang menjadi tim Asia dengan peringkat tertinggi di ranking FIFA, yakni berada di peringkat ke-15 dunia. Sementara itu Indonesia berada di peringkat ke-130 dunia, alias terpaut 115 peringkat dari Kaoru Mitoma dan kawan-kawan. Dengan kualitas yang lebih baik saat ini, peluang timnas Indonesia memetik kemenangan tentu saja terbuka. Salah satu keyakinan itu diungkapkan mantan pemain timnas Indonesia, yakni Hanafing Ibrahim. Caretaker pelatih Persis Solo itu menilai salah satu faktor utama pasukan Garuda bisa meraih poin penuh adalah dengan hadirnya pemain naturalisasi grade A saat ini. Ex-pemain Persebaya Surabaya itu menambahkan salah satu senjata mematikan yang dimiliki timnas Indonesia adalah serangan balik. Sementara analisa berbeda diungkapkan Justinus Laksana, atau yang akrab disapa Coach Justin. Menurutnya peluang timnas Indonesia menang atas skuad asuhan Haji Memoriasu itu sebesar 40% jika menilai perbedaan kelas. Bermain di kandang sendiri, Coach Justin menilai skuad Garuda bisa melawan, namun untuk menang terasa sulit, dan untuk imbang pun butuh keajaiban. Selain itu, pelatih asal Kroasia yang saat ini menjadi pelatih kepala Persib Bandung di Liga 1 yakni Bojan Oda juga memberikan prediksinya jelang laga krusial skuad Garuda. Odak mengaku tidak melihat peluang timnas Indonesia bisa menang dari Jepang. Namun hal berbeda diakui pelatih asal Kroasia ini akan terjadi di laga kontra Arab Saudi. Odak mengakui ada perbedaan kualitas antara Jepang dengan timnas Indonesia. Apalagi Jepang saat ini menjadi tim Asia nomor 1 dan sudah menjadi langganan Piala Dunia. Melawan Jepang, saya tidak melihat adanya peluang. Pertandingan kedua mereka akan bermain melawan Arab Saudi. Untuk yang satu ini oke, peluang untuk menang ada. Melawan Jepang itu terlalu kuat saat ini. Mereka saat ini merupakan tim terbaik di Asia, kata Bojan Hoda. Messelgers meminta maaf kepada fans timnas Indonesia karena harus absen. Hilgers mendoakan tim Garuda meraih hasil bagus di jeda internasional kali ini.
Messenger sebenarnya masuk dalam daftar panggilan timnas Indonesia berjumlah total 27 pemain. Indonesia akan menjamu Jepang pada tanggal 15 November besok dan Arab Saudi pada tanggal 19 November pada lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Namun Messenger dikabarkan tidak datang dan sudah dikonfirmasi batal bergabung. Klubnya FC Twente tidak melepas dengan alasan Hilgers sedang cedera. Dikhawatirkan cedera Hilgers akan bertambah parah jika dipaksakan bermain. Sontak hal ini bikin netizen Indonesia berang dan menggeruduk akun media sosial FC Twente. Mereka mempertanyakan keputusan Twente yang terkesan menghalang-halangi Hilgers untuk membela negaranya. Padahal Messenger masih bermain 84 menit saat FC Twente bermain imbang 2-2 kontra Ajax Amsterdam akhir pekan kemarin. Atas dasar itu, supporter timnas Indonesia menaruh harapan Messenger akan ikut dalam laga di Jakarta. Namun Mes tetap dinyatakan harus menjalani pemulihan cedera. Kondisi itu menimbulkan kabar miring tentang Messenger. Dia juga bahkan mendapatkan hujatan dari netizen. Netizen mempertanyakan nasionalisme dari sang pemain. Tidak ingin masalah ini menjadi berlarut, Hilgers akhirnya buka suara. Messenger menyebut masih butuh waktu untuk pemulihan cedera paha, sehingga harus absen dulu membela skuad merah putih. Mes membuktikan dirinya masih ada di barisan pelatih Sintayong dengan menunjukkan diri mendukung skuad Garuda yang sedang berlatih jelang laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Dia mendoakan rekan-rekan setim bisa tampil bagus menghadapi Jepang dan Arab Saudi, sehingga bisa meraih kemenangan perdana. Saya mohon maaf karena tidak bisa memperkuat timnas Indonesia saat ini, karena masih perlu waktu untuk pulih sepenuhnya, supaya saya bisa memberikan yang terbaik di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Berat rasanya tidak berada di lapangan bersama teman-teman timnas Indonesia. Apalagi saya belum pernah merasakan atmosfer GBK saat timnas bermain. Tetapi saya akan tetap ada di setiap langkah mereka. Semoga Indonesia meraih poin di kedua pertandingan ini, tulis Messenger di akun Instagram pribadinya. Sebelumnya bahkan Messenger sempat memberikan semangat dengan bentuk komentar emoticon hati merah pada unggahan foto Instagram Kevin Dix. Sontak komentar dari Messenger dibanjiri oleh para netizen. Netizen yang semula banyak memberikan tudingan miring, kini kembali mensupport Messenger agar cepat pulih kembali. Di sisi lain, Calvin Verdong juga sempat memberikan komentar soal Messenger yang absen memperkuat timnas Indonesia pada jeda internasional November ini. Pada Selasa kemarin, Verdong sempat ditanyakan seputar Hilgers yang absen pada jeda internasional. Dia mengatakan bahwa Hilgers bertanya tentang beberapa hal tentang timnas Indonesia, dan Verdong mengaku tidak tahu tentang alasannya bergabung ke skuad Garuda. Ya, dia bertanya tentang beberapa hal mengenai tim, dan saya hanya punya hal-hal positif untuk dikatakan tentang tim. Mungkin itu sebabnya dia datang ke tim. Saya tidak tahu, kata Calvin Verdong. Adu lini tengah timnas Indonesia kontra Jepang. Selain itu, pada laga besok malam, penguasaan lini tengah diprediksi akan sangat menentukan hasil pertandingan. Jepang merupakan tim yang diisi oleh para pemain berbakat yang mayoritas berkarir di Eropa. Hal itu termasuk di barisan lini tengah mereka yang mewah untuk ukuran tim Asia. Samurai Biru memiliki pemain-pemain seperti Wataru Endo dari Liverpool, Ritsu Doan dari Freiburg, Kaoru Mitoma dari Brighton, dan Takefusa Kubo dari Real Sociedad. Para pemain itu menjadi andalan timnya masing-masing di kompetisi Eropa. Kehadiran mereka jelas bakal jadi ujian berat bagi tim merah putih. Kemudian untuk timnas Indonesia, lini tengah dianggap menjadi kunci timnas Indonesia dalam upaya meredam Jepang, dengan nama Tom Haye yang bermain untuk Almere City, Nathan Joon untuk Swansea City, Ivar Jenner untuk Young Utrecht, dan Ricky Kambuaya dari Dewa United memiliki kelebihannya masing-masing. Tom Haye dengan penguasaan bola dan kemampuan passingnya yang luar biasa, kemungkinan besar akan menjadi starter. Sementara Nathan Joon meski tidak menonjol dalam urusan visi, namun ia punya stamina dan juga daya juang yang tinggi. Ivar Jenner sayangnya absen karena akumulasi kartu kuning, padahal perannya sebagai gelandang petarung sangat dibutuhkan. Sedangkan Ricky Kambuaya punya karakteristik sebagai gelandang yang lihai melakukan dribble. Kehadirannya bisa memberikan dimensi lain dalam serangan timnas Indonesia. Komunitas supporter timnas Indonesia La Grande Indonesia mempersiapkan koreografi untuk kobarkan semangat skuad Garuda. La Grande Indonesia telah memulai untuk memasang koreografi yang akan digunakan supporter saat timnas Indonesia menghadapi Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat besok malam. Pemasangan koreografi di tribun utara ini pun diunggah dalam kanal YouTube La Grande Indonesia pada Rabu kemarin. La Grande Indonesia pun sudah menghimbau untuk datang lebih awal ke stadion, maksimal 2 jam sebelum kick-off. Koreografi ini pun akan berlangsung saat Anthem Indonesia Raya. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini.
Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.